Halo teman-teman, kita lanjut lagi ya materi berikutnya. Kali ini masih di bab yang sama tentang user and group management. Cuman materinya ini adalah tentang super user access gitu ya. Jadi super user access itu kalau di Linux itu sama aja kayak run administrator di Windows gitu ya. Jadi user yang memiliki hak akses penuh ke dalam sistem itu disebut super user gitu ya. Nah, nama usernya itu adalah root gitu. Nama usernya itu adalah root atau user admin gitu. Kalau di Windows kan kita taunya user admin gitu ya. Nah, kalau di sini nama usernya adalah root. User root memiliki unlimited privilege. Jadi dia bisa semua sistem bisa dia masukin gitu, nggak ada yang nggak bisa kalau pakai user root. Dia bisa melakukan manajemen sistem, administrasi sistem, paket manager, dan lain-lain. Semua di sistem itu bisa dimasukkan oleh user root. Dan dia nggak punya batasan. Ya. Untuk masuk ke user root, ini kita bisa menggunakan dua perintah, ya. Make sudo atau make su. Bedanya apa, Mas? Kalau sudo, dia tetap menggunakan user non-root. Jadi pertama teman-teman make user non-root, kemudian perintah sudo, misalkan sudo apa, sudo update atau sudo apa, pokoknya sudo, kemudian diikuti nama komennya apa. Nah, ini sama aja kayak kita klik kanan di Windows, kemudian run as administrator. Seperti itu kalau pakai sudo. Ya, tapi kalau pakai su itu sama aja kayak teman-teman logout dari user biasa ke user root gitu. Kalau pakai su, bedanya itu ya. Contoh gini deh, daripada kita bingung ya, daripada teman-teman bingung. Nah, kalau misalkan kita mau ngedit kan, run administrator tuh klik kanan gini ya, terus pilih edit administrator ada nggak nih? Buka aplikasi deh, coba buka Notepad gitu ya. Nah, buka Notepad nih klik kanan, nanti ada pilih Run as Administrator gitu. Run as Administrator. Nah, ini sama aja kayak kita menjalankan sudo di Linux gitu ya. Sama aja kayak kita minta sudo gitu. Misalkan saya ganti jadi user Raffi lagi. Nah, saya kalau cat etc shadow ini nggak bisa. Permission denied. Tapi kalau misalkan sudo cat etc shadow, ini akan minta verifikasi sama kayak tadi kita buka notepad klik kanan rat administrator nanti minta verifikasi yes or no gitu kan. Nah di sini juga sama tapi di sini bedanya dia meminta password ya. Nah baru bisa. Jadi gitu ya penggunaan sudo. Nih saya ulangin lagi deh. Tail etc shadow ini nggak bisa. Tapi kalau misalkan pakai sudo tail etc shadow ini bisa ya. Artinya kita klik kanan run administrator gitu ya, menggunakan sudo. Nah, kalau pakai su ya, kalau pakai su itu sama aja kayak kita keluar kemudian login pakai user admin gitu. Tapi kita belum buat user untuk ini ya, user untuk rootnya gitu ya. Jadi belum buat kita. Nah, kita bisa pakai sudo su. Sudo su. Itu sama aja kita klik kanan kemudian logout gitu ya. Logoutnya tapi pakai run as administrator tadi gitu. Kalau SU aja ini untuk login menggunakan user root. Nih, kita udah ganti pakai user root. Sudonya ini klik kanan run as administrator, SU-nya login pakai user root gitu ya. Oke, mungkin sampai sini teman-teman masih ada yang bingung. Silakan bertanya di ini nanti ya di grup gitu. Nanti kan kita akan membuat sebuah grup sendiri ya untuk diskusi soal LMS ini. Oke, jadi untuk super user access dia pakai sudo. Nah,
Komen sudo secara default itu mewajibkan kita memasukkan sebuah password untuk autentikasi ya. Nah, kalau misalkan teman-teman ingin mengubah permission tersebut agar tidak perlu memasukkan password lagi untuk autentikasi menggunakan sudo, teman-teman edit file vsudo. Gitu ya. Cuman harus hati-hati kalau teman-teman kalau melakukan edit file sudo. Karena kenapa? Kalau teman-teman salah sintak aja, nantinya teman-teman file sudo vsudo-nya itu akan rusak. Kalau sudah rusak, teman-teman nggak bisa jalanin perintah sudo lagi nanti. Gitu ya. Contoh gini. Oh iya, saya belum kasih tahu teman-teman ya. User-user yang bisa menggunakan sudo, perintah sudo itu adalah hanya user-user yang masuk ke dalam grup sini. Grep, min-i, sudo, etc, passwd. Grep, min sudo aja. etc group. Sorry. etc group. Nah, hanya user-user yang ada di dalam grup sini aja. Yang ada di dalam grup sini kan cuma si user saya sendiri ya, user Raffi. Nah, user Bobby, user Paul, user John itu belum bisa dijalanin sudo. Contoh, saya pindah ke user Paul. Si Paul ini nggak bisa jalanin sudo gitu. Sudo cat etc shadow. Nggak bisa. Walaupun udah dimasukin user passwordnya si Paul. Nah, Paul is not in the sudo file ya. Jadi si Paul itu harus dimasukin dulu ke dalam grup sudo ini supaya dia bisa menjalankan perintah sudo. Ya, itu sama kayak kita ngasih permission gitu ke si Paul agar dia bisa menjalankan run as administrator gitu ya. Caranya gimana? Ya udah, kita exit dulu sekali. Kemudian kita user mode -ag ag sudo Paul. Jadi si Paul kita masukkan ke dalam grup sudo. Ya. Kalau kita lihat su Paul, kemudian saya coba jalankan lagi sudo tail aja deh. Sudo tail etc password. Nah, nanti dia butuh konfirmasi, autentikasi. Nah, nanti yang akan kita lakukan, kita mau ngilangin nih autentikasinya. Jadi nggak perlu autentikasi untuk masukin password lagi, untuk jalanin sudo. Itu bisa ya. Nanti kita coba edit file vsudo. Masukin passwordnya Paul, baru bisa. Jadi seperti itu. Kalau misalkan teman-teman mau masukin user ke dalam grup sudo. Grup sudo ini adalah grup-grup yang bisa menjalankan run as administrator tadi, gitu ya. Kalau belum dimasukin ke dalam grup ini belum bisa, sama sekali belum bisa. Ya. Oke, silakan teman-teman coba-coba dulu masukin user-usernya ke dalam grup sudo. Nah, sekarang kita coba exit dulu ya, kita pakai user root lagi. Kita coba ngedit file vsudo. Jadi nggak perlu masukin password lagi. Teman-teman ketik aja vsudo, kemudian enter, edit di bagian sini. Nah, ada allow members of group sudo to execute any command gitu ya. Nah, ini di bagian sini ya. Yang diedit itu di bagian sini. Sebentar, saya ingat-ingat dulu di sini kayaknya. Ini di sini harus ekstra hati-hati. No password all. Oke, betul. No password -2 all seperti itu. Nah, warnanya saya jadi merah deh. Ya, kelihatannya. Nah, tambahin no password -2 all seperti itu. Password -2 all.
Kemudian di save, ya kalau sudah di save, Ctrl X plus Y, enter. Saya hapus dulu, clear. Nah, kalau misalkan saya jalankan, ya, jalankan, saya masukin dulu user mode, min ag, user John, sorry, ke dalam grup sudo, user John. Saya ganti pakai user John. Nah, kalau misalkan si John saya sudo, jalankan pakai sudo, sudo tail, etc shadow. Nah, dia nggak perlu meminta password lagi untuk verifikasi. Ya, dia langsung jalan aja, gitu ya. Oke, jadi gitu ya, teman-teman. Kalau misalkan ingin menggunakan sudo tanpa ingin memasukkan passwordnya, ya di vsudo tadi. Di vsudo, vsudo dulu. Nah, di vsudo ya, edit di vsudo di bagian sini tadi. Oke. Silakan teman-teman coba ya, dicoba-coba lagi. Jadi gitu ya, kita dapat menjalankan hak sebagai user administrator gitu di Linux itu ya pakai user sudo atau pakai user root ataupun hanya menggunakan hak aksesnya aja sebagai administrator, yaitu user yang terdalam dalam grup sudo. Oke, itu aja ya. Oke, jadi seperti itu ya terkait user and group management. Kita udah belajar banyak ya. Sampai jumpa lagi materi berikutnya ya.